Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usonogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami akan mengupdate informasi terbaru terkait dengan untuk pendataan non-ASN di tahun 2022, yang mana sudah kita ketahui sekarang tahapan untuk pendataan non-ASN ini sudah masuk ke dalam tahap finalisasi. Nah, di video ini Bapak Ibu kami mendapatkan informasi terbaru di instansi terkait dengan pengumuman final hasil kondisi final yang disampaikan oleh instansi terkait dengan data honorer yang masuk ke dalam pendataan non-ASN di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk mencek video kami sebelumnya terkait dengan keputusan Menpan RB untuk nilai ambang batas P3K di tahun 2022 dan juga untuk informasi jadwal terkini untuk pelaksanaan seleksi CSN di tahun 2022 Bapak Ibu. Baik, langsung saja terkait dengan informasi terbaru yang kami dapatkan untuk data final atau kondisi final data honorer yang dimasukkan ke dalam pendataan non-ASN, yaitu kami mendapatkan informasinya di salah satu instansi ya, ini di Kabupaten Samosir, yang mana di sini sudah diumumkan Bapak Ibu. Ini adalah file pengumumannya yang menyampaikan bahwasanya untuk pengumuman ya, untuk pengumuman tentang daftar nama tenaga non-ASN kondisi final. Nah, di sini disampaikan kondisi final di lingkungan pemerintah ya Kabupaten Samosir tahun 2022. Nah, di sini kita baca surat ataupun pengumumannya Bapak Ibu berdasarkan surat PLT Menpan RB ya, tertanggal 22 Juli tahun 2022 yang lalu perihal pendataan tenaga non-ASN, dan surat Menpan RB yaitu 1917 tertanggal 29 September 2022 yaitu perihal tindak lanjut ya pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Maka dengan ini disampaikan, yang pertama, poin yang pertama disampaikan bahwasanya sesuai surat Menpan RB yaitu 1917 disebutkan bahwa pendataan terhadap tenaga non-ASN ini dilaksanakan bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan. Nah, di sini juga bagi rekan-rekan yang masih bertanya terkait dengan tujuan dari pendataan non-ASN ini bertujuan untuk memetakan ya dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang nanti jadikan sebagai data dasar tenaga non-ASN. Jadi itu Bapak Ibu tujuan dari pendataan non-ASN di tahun 2022 ini. Nah, kemudian yang kedua di sini disampaikan juga berikut daftar nama tenaga non-ASN terlampir dan akan diumumkan melalui laman samosir.kap.go.id. Kemudian ketiga, pengumuman Bupati Samosir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Demikian diumumkan untuk diketahui dan menjadi perhatian. Nah, di sini disampaikan pengumuman ini yaitu tertanggal 24 Oktober 2022 Bapak Ibu. Ini ada lampirannya, lampiran pengumuman terkait dengan daftar tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir. Yang pertama ini ada tabel untuk tenaga honorer SK2, kemudian tenaga non-ASN. Kan ada dua Bapak Ibu ya, yaitu STHK2 yang sebelumnya sudah terdata di database BKN, dan juga di sini ada tenaga non-ASN pada perangkat daerah. Dan kalau kita cek di sini jumlahnya untuk STHK2 itu ada 9, dan kemudian untuk tenaga non-ASN itu berjumlah yang sudah masuk ke dalam kondisi final pendataan non-ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Samosir Bapak Ibu, itu jumlahnya mencapai, sebentar kita scroll ke bawah, itu mencapai 300
ya, 300 lebih Bapak Ibu ya, 359. Nah, di sini angka terakhirnya. Nah, itu terkait dengan pengumuman final yang kita dapatkan informasi terbarunya Bapak Ibu. Oh maaf, tadi ini untuk 2 ya, berarti 800 Bapak Ibu. Ini 800 untuk tenaga non-AS perangkat daerah, kemudian tenaga non-ASN di sekolah negeri. Oh, ini dibagi 3 berarti Bapak Ibu. Ini untuk yang sekolah tadi ada 359. Kemudian tenaga non-ASN perangkat daerah itu mencapai 800 lebih. Jadi dibagi-bagi lagi Bapak Ibu untuk tenaga non-ASN-nya. Oke, itu terkait dengan informasi terbaru yang kita dapatkan untuk kondisi final ya, yang disampaikan secara resmi oleh instansi terkait dengan untuk pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Yang mana di video sebelumnya sudah kita sampaikan juga, yaitu di Kabupaten Jember ya Bapak Ibu, yang menyampaikan juga pasca uji publik ya, menyampaikan pendataan non-ASN di tahun 2022 itu tertanggal 22 Oktober 2022. Nah, jika ada informasi terbaru lagi terkait dengan beberapa instansi yang mengumumkan terkait dengan kondisi final yang sama disampaikan Kabupaten Samosir tadi, akan kami sampaikan melalui channel ini tentunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami selalu ingatkan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru, Bapak Ibu pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan mengenai untuk pendataan non-ASN ini, untuk timelinenya itu di tanggal 31 Oktober 2022 itu merupakan tahap akhir Bapak Ibu ya untuk finalisasi, dimana nanti instansi tentunya akan melakukan upload SPTJM Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil pendataan terakhir nanti. Dan setelah itu instansi secara keseluruhan akan mengumumkan daftar akhir atau hasil akhir ya, yang dilakukan pendataan pada tahun 2022, yang tentunya nanti bisa juga dicek Bapak Ibu di portal pendataan non-ASN di bagian pengumuman. Karena untuk sampai saat ini di bagian pengumuman pendataan non-ASN ini masih menampilkan untuk yang hasil prafinalisasi ya Bapak Ibu. Begitu pula untuk yang instansinya. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengecek langsung nama, dan tadi untuk mengecek per instansinya juga masih tampilan untuk yang prafinalisasi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.